Lepaskan aku. Aku tidak sakit. Pergi. Lepaskan aku. Lin Nansing, sudah lama tidak bertemu. Kenapa kamu bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Oh iya? Besok, aku dan kakak Jayan akan menikah. Sebagai mantan rekan kerja, pasti kamu akan mendoakan kami. Benar kan? Jiayan, tolong lepaskan aku, ya. Kamu tahu, aku tidak sakit. Pergi. Lin Nansing, apa lagi yang tidak kamu puaskan? Kakak Jayan, memberimu makan dan minum enak di sini. Kenapa kamu tidak tahu berterima kasih? Kalau bukan karena kamu gila waktu itu, membunuh anakmu sendiri. Kakak Jayan tidak akan bercerai denganmu. Dan mengirimmu ke sini. Jiayan. Tidak, aku tidak. Aku tidak gila. Aku mohon. Aku mohon lepaskan aku, ya. Waktu itu, ibumu hanya seorang pelayan di restoran keluarga Su. Aku yang memohon ayahku untuk membiayai sekolahmu. Dan membawamu bekerja di keluarga Su. Selama ini, kamu bergantung padaku, Jiayan. Lin Nansing. Sekarang kamu masih berani bilang kamu bergantung padaku? Sampai sekarang. Kamu masih tidak sadar dengan keadaanmu? Sekarang kamu sudah. Bukan CEO Group lagi. Ayahmu sudah meninggal. Kamu masih bermimpi? Dulu di perusahaan, kamu bahkan tidak bisa menangani tugas dasar. Aku, yang rela melewatkan waktu makan. Mengajarimu manajemen. Kalau tidak, kamu pikir kamu bisa naik jadi CEO Grup Su? Jangan lupa, kalau bukan karena bantuan keluarga kami, kamu bahkan tidak bisa sekolah. Kamu masih berani bilang? Bantuan dari keluarga kalian hanya cukup untuk makan dan pakaian saja. Dan kamu masih membuatku bekerja keras, aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa mengganti nama keluarga Su. Meskipun begitu, setelah jadi wakil direktur, aku masih harus membantumu, yang tidak punya pengalaman sama sekali. Tahukah kamu, kamar rawat inap ini aku yang bayar. Kalau tidak, kamu hanya bisa tidur di lubang pohon. Kamu malah tidak berterima kasih. Kamu malah mengancamku. Bukannya kamu bilang akan berterima kasih pada keluarga kami yang membantumu? Dan dengan sukarela mengganti namamu? Dan kamu bilang, asalkan aku menyerahkan perusahaan padamu, kamu akan memperlakukanku dengan baik seumur hidup. Tapi sekarang, kamu meninggalkanku sendirian di sini. Kamu malah menikah dengannya. Jiayan, semua ini bisa aku terima. Lepaskan aku, boleh? Jika dulu kamu tidak gila dan membunuh anak kita, aku tidak akan mengurungmu di sini. Lihat dirimu sendiri, sekarang jadi apa? Mana ada pria yang mau sama kamu? Bukan, Jiayan, aku tidak tahu. Aku tidak pernah. Jiayan, percayalah padaku. Jiayan. Diam saja kamu, sekarang lihat wajahmu saja. Aku merasa jijik. Jiayan. Sekarang aku hanya ingin bertanya satu hal terakhir. Apakah kamu pernah menyukaiku? Tentu, siapa yang tidak suka dengan orang yang selalu mengikutiku? Seperti anjing peliharaan, Lin Nansing. Ketika kamu melepaskan harga dirimu dan mulai menjilatku, seumur hidupmu, kamu akan selalu dihinaku.
Mengerti? Li Nansing, bagaimana bisa kamu begitu bodoh? Masih bertanya apakah dia mencintaimu? Sungguh bodoh, tapi karena kamu akan mati. Aku akan baik hati, coba tebak, meskipun kamu normal. Kenapa tiba-tiba kamu gila dan membunuh anakmu sendiri? Apa maksudmu? Tentu saja karena Kakak Jayan tidak ingin hidup bersamamu lagi. Jadi dia menaruh sedikit obat khusus dalam obatmu. Membuatmu gila di depan umum, sehingga dia bisa bercerai denganmu tanpa mendapat celaan. Bodoh, jika aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri. Masih tidak bisa menerima? Mau tebak, bagaimana ayahmu? Meninggal? Tidak seperti itu. Tidak. Tidak seperti itu, tidak. Su Jiayan kenapa di sini? Lalu Nansing. Astaga, ada yang bunuh diri. Nansing. Ada yang bunuh diri. Nansing, ayo kita ke rumah sakit. Kamu, Huo Xiaochuan. Kenapa kamu datang? Nansing, kenapa kamu jadi seperti ini? Su Jiayan, bajingan. Aku tahu sekarang kamu akan menderita seperti ini. Aku tidak akan pergi ke luar negeri. Xiaochuan, aku minta maaf atas cintamu. Aku salah mengenali orang, aku yang menghancurkan keluarga Su. Ini adalah pertama kalinya kau melihatku. Tidak pernah berpikir sebelum aku mati. Aku masih bisa melihatmu. Aku sangat lelah. Saya tidak ingin pergi ke rumah sakit. Jangan bicara dulu, kita pergi ke rumah sakit. Jangan Xiaochuan, jangan. Maaf, Xiaochuan. Aku akan. Lupa aku. Nansing. Aku tidak akan membiarkanmu terluka begitu banyak. Nansing. Aku dilahirkan kembali 10 tahun yang lalu. Aku kembali ke Su Jiayan. Dalam kehidupan terakhir saya telah memberikan segalanya untuk Anda. Sebagai gantinya, Anda disiksa sampai mati di rumah sakit jiwa. Aku tidak akan pernah punya kesempatan dengan Song Cui. Kalian siap untuk mempermalukan saya? Lin Nansing, Cui memiliki lebih banyak pekerjaan. Kau membuat laporan untuknya. Aku pergi dengan Cui. Kami akan memberikannya kepada direktur. Kau buang waktu. Jayan, kakak selalu mengambil pekerjaan saya. Biarkan Nansing melakukan ini tidak besar, oke? Apa yang kamu lakukan?
Dia selalu suka melakukan pekerjaan seperti ini. Dia merasa tidak nyaman. Benar, Lin Yanxing. Mari kita mulai dengan pekerjaan ini. Menjelati anjing, kau hantu malang. Hanya memasuki grup Su untuk bekerja. Pada akhirnya, Anda diam-diam menyerahkan laporan. Dari pedesaan yang miskin, saya tidak tahu harus berterima kasih. Saya miskin. Apa yang Anda berpura-pura di sini? Su tidak memiliki niat baik untuk membiarkan Anda bekerja di perusahaan. Kau bersama tuan muda setiap hari. Hanya keluarga Su dan eksekutif senior Su. Bagaimana dengan genting Tianggong yang bisa makan? Masih bermimpi bisa menikahi Su Xiao, kau orang miskin. Apa yang bisa saya lakukan jika saya bergabung dengan perusahaan? Paling yakin hentian. Su jarang menjelat anjing. Apa wanita muda yang tidak terbiasa makan di kafetaria? Setiap hari numpang makan di genting Sky Palace, anak penerima beasiswa dari keluarga Su. Mau jadi burung phoenix yang bertengger di dahan tinggi. Jadi Su Jiayan bilang ke kamu, aku bisa makan di genting Sky Palace karena terima kasih padanya. Pernah kepikiran gak, genting Sky Palace itu milik keluarganya? Akulah penerus keluarga Su. Sedangkan Su Jiayan itu cuma yang dibiayai keluarga kami, terus kerja di grup Su setelah lulus. Nggak bisa deketin yang Master Su, langsung bicara begitu ya? Grup Su bukan Marga Lin, istri chairman grup Su. Meninggal saat melahirkan, dia cuma punya satu anak. Chairman untuk mengenang istri. Jadi anaknya bukan Marga Su, tapi Marga Lin. Ngomong apa sih? Kebanyakan baca novel ya, saran aku. Sekarang mikirin yang bener, gimana lapornya ke yang Master Su? Orang yang bisa selesai sekolah karena bantuan keluarganya. Berani menyebut diri yang master, Su Jiayan. Sepertinya sejak hari kamu ganti marga, sudah punya niat jahat. Sayangnya palsu ya tetap palsu, asal buat image diri. Tapi harus bayar konsekuensinya. Lin Yanxing, maksudmu APA. Aku suruh kamu buat laporan untuk Cui. Kok berani-beraninya kamu serahkan laporannya? Kamu sakit ya? Lin Yanxing, kamu gila APA. Wah hebat sekali yang Master Su, kalau kamu memang hebat. Kerjain sendiri dong, ngapain cari aku? Lin Nanzing, jangan keterlaluan. Kalau bukan karena yang Master Su, kamu bisa berdiri di sini. Bekerja sama dengan kami. Siapa yang nggak tahu, yang Master Su walaupun sekarang cuma supervisor perusahaan, tapi dia sebenarnya yang Master yang lagi coba kehidupan, tidak sepertimu. Yang bisa masuk karena kebaikan yang Master Su. Oh ya? Su Jiayan, yang Master Su. Lin Nanxing, kamu memangnya apa sih? Sudah kubilangkan. Aku suruh kamu buat laporan untuk Cui. Siapa yang suruh kamu? Serahkan laporannya. Buat hal kecil aja nggak becus, kamu yang bikin. Cui kehilangan bonus, kamu sekarang langsung. Jelaskan ke direktur. Basis apa? Basis apa aku harus jelasin untuk dia, nggak ada urusan. Cuma bonus doang, aku juga nggak butuh. Kalian mau? Bilang sendiri ke direktur. Kamu. Lin Nanxing, kamu penerima beasiswa keluarga Su. Masuk perusahaan karena kebaikan yang Master Su, kok kamu bantu Tuan Su dan pacarnya menyelesaikan pekerjaan. Bukankah itu sudah seharusnya? Kamu bilang, aku bisa masuk ke perusahaan Su berkat bantuan keluargamu. Dan akhirnya bisa bekerja di perusahaan Su. Nanxing. Kalau kamu mau ribut, baiklah. Kalau kamu seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku nggak peduli sama kamu nanti. Jangan minta maaf sama aku. Aku ngapain butuh maaf kamu? Tolong posisikan dirimu dengan benar, kamu yang minta maaf sama aku. Baiklah, kamu memang hebat. Kalau kamu sehebat itu, baiklah. Hari ini, kamu nggak perlu ikut aku makan di Cloud Top Palace. Baiklah. Ayo kita pergi. Cloud Top Palace milik keluarga kami. Kalian pantas makan di sana? Kenapa sekarang baru berani datang ke Cloud Top Palace? Cloud Top Palace hanya untuk direktur ke atas. Dan keluarga langsung Su yang bisa masuk. Dia cuma mahasiswa binaan Su. Benar-benar merasa diri sebagai putri keluarga Su. Tuan Su belum datang. Dia berani masak sendiri. Wah, Tuan Su memang terlalu baik.
Kalau aku yang membiayai orang biasa seperti dia, yang nggak tahu diri, pasti sudah kupecat. Ya, sudah kupecat. Biarkan aku masuk. Tuan Su belum datang. Tuan Su, aku ingat. Ayahku cuma punya satu anak perempuan. Siapa tuan itu? Nansing, tunggu sebentar lagi. Nansing, sekarang lagi jam makan siang. Para eksekutif sedang makan di dalam. Cuma tinggal 2 kursi lagi. Tunggu sebentar lagi, Jayan. Jayan biasanya kerja keras banget. Demi perusahaan Su, kamu harus mengalah sedikit. Sudah, gak usah banyak bicara. Biarkan aku masuk. Aku gak mau makan sama dia, nanti. Aku juga gak mau lihat dia. Nansing, kalau nggak ada Jayan, yang setiap hari ngajarin kamu manajemen, gimana kamu nanti? Bisa mengambil alih seluruh perusahaan Su? Anak ini, biasanya selalu manis sama anakku, kenapa hari ini begini? Nanti kalau sudah menikah dengan Jayan, seluruh keluarga Su akan jadi milik anakku, nanti aku lihat. Masih berani sombong nggak? Kamu mau biarkan aku masuk atau enggak? Tunggu sebentar lagi. Tuan Su, hari ini restoran ada lobster Boston kesukaanmu. Sudah menunggu kedatanganmu. Lin Nansing, apa yang kamu inginkan? Bukannya kamu bilang tidak mau makan bersamaku? Lalu kenapa kamu datang ke Istana Langit di rumahku? Lin Yanxing, ada APA dengannya? Seluruh perusahaan Su adalah milik Tuan Su, dia berani bilang. Istana Langit adalah miliknya. Dia benar-benar menganggap dirinya tuan rumah, biarkan dia makan bersama. Sudah sangat sopan, tapi dia masih tidak mengizinkan Tuan Su untuk makan. Tuan Su, sipat keluarkan dia. Keluarkan dia, sudah tidak tahan melihatnya. Lin Nansing, apakah kamu harus seperti ini? Masalah siang tadi, aku sudah tidak marah lagi. Aku bisa memaafkanmu. Aku tidak butuh maafmu, dan jangan ikut aku lagi. Kalau kamu punya kemampuan, naik jabatanlah. Masuk makan dengan kemampuanmu sendiri. Jika aku tidak bisa masuk ke Istana Langit, karakterku sebagai pewaris grup Su akan terbongkar. Aku tidak boleh membiarkan semua orang tahu bahwa aku adalah anak asuh Su. Lihat, jusirkan. Salah sendiri. Bagus. Sujiayan. Kamu berani mendorongku? Orang seperti ini memang harus diperlakukan seperti ini. Tuan Su sangat keren. Ayah, karyawan perusahaan kita memberontak, orang-orang Istana Langit. Tidak mengizinkanku masuk untuk makan. Lin Nansing, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu hanya anak asuh Su. Memanfaatkan kebaikan Tuan Su, tidak tahu diri. Sebentar lagi, kamu akan menyesal. Yang akan menyesal. Hanya dia Sujiayan, segera. Semua orang akan keluar menyambutku. Mimpi di siang bolong, semua orang akan keluar menyambutmu. Mener, jangan tarik aku tahu. Nona Lin, selamat makan. Nona Lin, silakan makan. APA ini, bukankah ini milik Tuan Su? Saya Lancet, kenapa mereka begitu hormat padanya, si gadis miskin ini? Kenapa Tuan Su keluar? Sedangkan Lin Nansing. Nansing. Kamu hanya bertengkar dengan Jayan. Tidak perlu melarangnya masuk untuk makan. Dia tidak boleh masuk, aku tidak mau makan bersamanya. Dia tidak boleh masuk, aku tidak mau makan bersamanya. Nansing, kenapa kamu harus begitu sombong dan arogan? Tante Su, menurutku hubungan kita belum cukup dekat. Untuk memanggil namaku langsung, kan? Tolong ingat baik-baik statusmu. Jangan lupa, siapa yang membayar gajimu. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Lin Nansing, kamu sudah keterlaluan. Kenapa? Kamu tidak tahan. Nansing, kamu tidak suka padaku itu saja. Tapi bagaimana bisa kamu memperlakukan kakak Jayan seperti ini? Kakak Jayan selalu baik padamu. Bahkan, dia mengizinkanmu masuk ke Istana Langit keluarga Ye. Kenapa kamu harus begitu keras kepala?
Lin Nansing. Kali ini kamu sudah melampaui batas. Melampaui batas? Ini baru permulaan. Su Jiayan, Song Cui. Masih banyak yang akan kalian alami. Meneer, usir mereka berdua. Silakan. Kill ya. Nona, kamu pulang sendirian. Di mana Tuan Hu? Kakak Zhang, ingat baik-baik, di keluarga kita tidak ada tuan muda. Apalagi Tuan Su. Benarkah, Nona? Akhirnya kamu sadar juga. Saya sudah sadar, sejak hari saya terlahir kembali. Kakak Zhang, saya ingat di keluarga kita. Tidak ada permen seperti ini. Nona, itu dari Tuan Huo. Di kehidupan selanjutnya, saya pasti akan melupakanmu. Di mana dia sekarang? Nona, dia sudah mengantar barang dan pergi. Kamu lupa? Sebentar lagi Natal, setiap tahun pada saat ini. Tuan Huo selalu mengirim permen ke rumah. Ah. Nona, kamu mau pergi kemana larut malam begini? Saya dan Huo Xiaochuan adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Saya tahu dia selalu menyukai saya, tapi di kehidupan sebelumnya, saya bosan dengan kehadirannya, bahkan bosan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Termasuk permen ini, sampai saat menjelang kematian, saya baru sadar. Hanya dia yang benar-benar mencintai saya dan baik pada saya. Di kehidupan sebelumnya, saya buta dan bodoh, meninggalkannya demi Su Jiayan, tapi kali ini, tidak akan lagi. Huo Xiaochuan. Nansing, maaf, saya seharusnya tidak mengganggumu. Saya akan pergi sekarang. Bukan. Aku terlalu merindukanmu, sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu kenapa? Apakah itu Sujiayan si brengsek itu? Bukan. Aku akhirnya mengerti perasaanku sendiri. Aku tahu kamu penakut, jadi kali ini, biar aku yang memulai. Dingin di luar, masuk mobil saja biar hangat. Aku tidak bermaksud apa-apa, jangan berpikir macam-macam. Tidak bisa, aku punya maksud lain padamu. Kenapa? Kamu tidak suka aku? Suka. Nansing, kamu. Kamu sudah datang, kenapa tidak makan dulu sebelum pergi? Aku sudah makan. Baiklah. Kalau begitu, besok kamu jemput aku ya, kita makan di Royal Villa. Bisa. Bagaimana, setuju? Nansing. Kamu ngapain sih? Kok tidak tahu malu? Kenapa kamu sebagai pria langsung merangkul begitu saja? Turun dari situ. Jangan terlalu percaya diri, kamu sakit jiwa ya? Kamu menyakitiku, kamu gila ya, gigit orang seenaknya? Bisa tidak berhenti gila, Bang? Lin Nansing. Kalau kamu kerjanya untuk membuat Kamara, aku bertahu kamu. Kamu terlalu banyak pikiran. Di hatiku hanya ada Cui. Aku tidak akan tertarik pada perempuan brengsek sepertimu. Kalau kamu sakit jiwa, segera obati saja. Maaf ya, anjing di rumah tidak diikat. Kamu tidak keberatan kan? Sujiayan. Kamu harus sadar posisimu. Kalau tidak ada Nansing, kamu itu apa? Pantaskah kamu muncul di sini? Kalau kamu berani mengganggu Nansing lagi, aku pasti akan memberimu pelajaran. Beberapa tahun tidak bertemu, kemampuan memaki kamu meningkat ya. Tapi kamu tenang saja. Dia tidak bisa menggangguku. Sudah malam, kamu pulang dan istirahatlah. Besok ingat jemput aku ya. Baik, kalau ada apa-apa telepon aku. Dah. Kalau begitu aku pergi dulu, dah.
Bertingkah begitu romantis, jelas-jelas hanya ingin mencari pria. Datanglah untuk membuatku marah Lin Nansing. Kamu pikir kamu hebat? Aku pasti akan membuatmu berlutut. Minta maaf padaku. Lin Nansing. Aku memberimu kesempatan untuk menyenangkanku. Kamu harus meminta maaf untuk apa yang kamu lakukan pada ibuku hari ini. Minta maaf padaku. Aku menghukum karyawanku sendiri. Apa urusanmu? Dia menerima gajiku. Tidak membiarkanku masuk ke istana langit milikku. Apakah aku masih harus minta maaf padanya? Itu ibuku. Apa bisa disamakan dengan karyawan biasa? Kalau kamu punya niat jahat, tunjukkan padaku. Aku sama sekali tidak takut padamu. Ya. Aku lupa, masih ada kalian dua pengkhianat ini. Bagaimana kalau begini, kamu dan ibumu keluar dari grup Su? Bagaimana? Apa katamu? Apakah kamu pikir grup Su tidak bisa tanpa kamu? Lin Yansheng, dasar bodoh. Apakah ini cuma main-main atau serius dengan aku? Gaji di grup Su sangat tinggi, dan semua orang sekarang mengira aku adalah penerus grup Su. Aku sama sekali tidak boleh keluar dari grup Su. Lin Nansing, kamu hanya seorang wanita yang tidak jujur. Semua ini hanyalah taktikmu untuk menarik perhatianku. Wanita sepertimu tidak pantas mendapatkan cintaku. Kalau otakmu bermasalah, periksalah. Aku belum pernah melihat orang yang begitu narsis sepertimu. Lin Nansing, kamu hanya pura-pura tidak peduli. Aku beritahu kamu. Sebaiknya jangan sampai aku melihat lagi. Kamu bersama Hua Xiaochuan. Kalau tidak, aku tidak akan pernah peduli padamu lagi. Su Jiayan, sepertinya aku terlalu baik padamu. Membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Aku akan segera menginjakmu ke dalam lumpur. Lin Nansing, kamu tidak punya mata ya? Maaf ya. Lin Nansing, kamu pikir, dengan kata maaf yang ringan, semuanya selesai? Lalu apa yang kamu inginkan? Baiklah Lin Nansing, kamu berani mencuri barang milik Su. Kamu gila ya? Gelang batu Giok Hetian di pergelangan tanganmu, tidak murah loh. Bagaimana mungkin kamu bisa membelinya? Pasti dia mencuri barang keluarga Su. Li Fangfang, apa tadi kepalamu terbentur sampai rusak? Ini gelangku sendiri. Feng Feng. Ada APA? Young Master Su. Lin Nansing mencuri barang keluargamu. Lihat gelang di pergelangan tangannya. Mana mungkin dia mampu tali? Nanzing, kamu benar-benar keterlaluan. Walaupun kakak Jayan selalu memaklumi kamu. Kamu tidak boleh mencuri. Ini memang gelangku, Su Jiayan. Katakan, ini punya siapa sebenarnya? Lin Nansing, kamu pura-pura APA lagi. Sekolah saja tidak mampu, semua dibayar keluarga Su, kerja. Juga karena diatur yang Master Su, baru bisa masuk grup Su. Kamu bilang ini beli sendiri, siapa yang percaya? Ayah, Nansing. Kalau salah, harus mengaku, tapi aku yakin. Kakak Jayan pasti tidak tega marahi kamu. Benar kan, Kakak Jayan? Karena kalian tetap merasa. Gelang ini hasil curianku. Kalau gitu, Dede. Tunggu. Kenapa? Takut? Sudah, bubar saja. TAPI. Kalau baju Fang Fang, Kia pergi dulu. Berdiri. Aku tidak suka kamu cerita ke orang lain bahwa aku dapat bantuan darimu. Sampai lulus kuliah dan kerja di grup Su. Sangat tidak puas, hari ini akan kujelaskan pada semua orang. Sebenarnya apa yang terjadi? Nansing. Sekarang jam kerja, kamu sendiri tidak ada kerjaan. Bukan berarti aku ada waktu untuk ikut-ikutanmu. Su Jiayan, karena kamu begitu takut, maka aku akan memasak katak dengan air hangat. Pelan-pelan mematikanmu. Kakak Jayan, tadi kalian bicara apa? Ja, Lin Nansing. Cuma penerima beasiswa keluarga Su, berani begitu sombong. Lebih baik minta paman Su memecatnya. Ayahku, kasihan melihatnya, suruh aku mengalah. Ternyata begitu. Paman Su benar baik hati. Lin Nansing sangat tidak tahu malu. Diam-diam tinggal di keluarga Su dan masih begitu sombong. Hua Xiaochuan, kamu malam ini. Jangan lupa jemput aku ya. Xiaochuan, aku mau makan.
Lin Nansing, bukankah aku sudah bilang? Jangan berhubungan dengan Huo Shaochuan. Aku paling benci wanita yang pelin-pelan. Kalau kamu begitu membenciku, kenapa masih tinggal di keluarga Su? Aku tinggal di keluarga Su dengan kemampuanku sendiri. Kenapa aku harus pergi? Kalau begitu, pindah dari rumahku. Kamu sudah berapa umur? Masih perlu tinggal di rumah orang lain. Kakak Jayan, akhir-akhir ini kenapa? Seperti habis makan bahan peledak. Jangan kau pilih dia. Kakak Jayan, menurutmu malam ini di pesta promosimu, aku pakai apa ya? Kamu, pakai apa saja tetap cantik. Tapi menurutmu tidak, kalau aku pakai gaun. Leher ini agak kosong. Bagaimana kalau nanti setelah pulang kerja, kamu temani aku sewa kalung? Tidak perlu. Di pesta, aku akan memberimu satu. Tidak ada jasa, tidak menerima hadiah. Tapi, kalau perhiasan yang aku pakai mahal, pasti kakak Jayan juga akan bangga. Lin Nansing punya banyak perhiasan. Aku ambil satu set untuk Cui, seharusnya tidak masalah. Lagi pula kalau dia marah, aku tidak akan peduli. Nanti dia pasti akan kembali, meminta maaf padaku. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari pesta promosi Sujiayan. Tempatnya di Villa Huang Cheng, nanti. Mohon dukungannya ya. Lin Nansing punya banyak properti. Pakai satu villa miliknya seharusnya tidak masalah. Villa Huang Cheng adalah kawasan villa termahal di kota kita. Tuan Su memang pantas menjadi pewaris keluarga Su, bahkan pesta promosi. Bisa membawa kita ke Villa Huang Cheng, menambah wawasan. Apa istimewanya, Villa Huang Cheng? Kan milik keluarga Tuan Su. Tahun lalu ulang tahun Tuan Su diadakan di sana. Seluruh villa, megah dan mewah, anggur seharga ratusan ribu per botol. Penuh di dinding, mau minum yang mana saja bisa. Kamu bilang, kalau bukan villa sendiri, bisa kita semua. Sesuka hati seperti ini, aku juga mau menambah wawasan. Hari ini aku pasti akan pergi, aku sudah mulai. Menantikan malam ini. Hijab Tuan Su. Baik, Astaga, Nansing belum tahu soal ini. Nanti kita ajak dia ya. lepaskan saja. Dia cuma pengikut setia. Dia pasti akan datang sendiri. Lin Nansing, sudah berhari-hari kamu berbuat onar. Malam ini di pesta, aku harus memberi pelajaran atas kelakuanmu belakangan ini. Fire K-pop tidak berani macam-macam lagi denganku. Mereka ngumpul-ngumpul di sini buat apa? Lin Nansing, tidak malunya kamu datang ke sini. Kalian kenapa ada di sini? Pura-pura tidak tahu saja. Siapa yang tidak tahu pesta kenaikan pangkat Su malam ini? Diadakan di Villa Huang Cheng. Kok aku tidak tahu? Aku ingat, di kehidupan sebelumnya untuk mengadakan pesta kenaikan pangkatnya. Aku menghabiskan jutaan, tapi di depan mataku. Dia malah menyatakan cinta pada Song Cui. Di kehidupan ini, akan kuberi dia pesta kenaikan pangkat yang tak terlupakan. Jangan pura-pura, Su bahkan tidak memberi kamu undangan. Sudah jelas tidak ingin kamu datang, masih berani datang juga. Aku beritahu ya, Su malam ini punya kejutan untuk Cui kita. Jangan merusak suasana, pergi sana. Aneh. Kamu tidak mencium bau apa-apa. Mulutmu ini sudah direndam berapa tahun? Sampai sangat meresap. Lin Nansing kamu. Kamu benar-benar semena-mena. Wanita baik seperti Li Fangfanghan. Kamu tindas, sungguh hati yang kejam. Betul, aku memang kejam, Sujiayan. Kamu hati-hati. Suatu hari nanti ular berbisa ini akan menggigitmu sampai mati. Kamu benar-benar tidak bisa berubah. Oh iya, bukannya katanya sudah tidak suka aku. Lalu dia sini. Aduh. Bisa tidak jangan sok penting. Aku datang ke sini. Pasti harus karena kamu. Kalau begitu. Lalu kamu kesini buat apa? Urusanmu apa? Lin Nansing, kamu siapa anyai? Barusan menghina aku, sudah kuabaikan.
Masih berani tidak hormat pada Su dan pacarnya. Tunggu, akan kubereskan kamu. Kamu berani memukulku. Cari mati. Kamu baik-baik saja? Huo Tuan. Kamu datang tepat waktu. Ada yang terluka? Tidak. Kamu benar-benar anjing yang baik. Jika aku menemukan lagi, kamu ingin menyakiti Nansing, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Nansing, Jangan sentuh dia. Kakak Jayan, kamu baik-baik saja? Lin Nansing, kamu benar-benar wanita yang tidak setia. Ternyata kamu datang untuk Huo Shaochuan. Bukankah aku sudah bilang, jangan terlalu dekat dengannya? Diam. Aku mau dekat dengan siapa, ya dekat dengan siapa. Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya keluarga Su. Aku tidak akan mempermasalahkan ini. Nancy, jangan membuatku malu. Aku kira kamu punya harga diri, Su Jiayan. Ternyata kamu sangat peduli dengan pesta promosi ini. Ya juga. Kamu sangat peduli dengan gengsi. Jika rekan kerja tahu, kamu bukan ahli waris keluarga Su. Itu pasti lebih menyakitkan daripada membunuhmu. Aku mengerti. Karena hari ini adalah pesta promosimu. Jangan sampai membuat semua orang kecewa. Aku sudah memanggil orang dari Jinding untuk mengatur pesta. Nikmati saja hari ini. Lin Nansing, kamu kasih mencari kesukaan. Huo Shaochuan, mau lihat pertunjukan bagus? Baiklah. Su memang Su. Ini Jinding. Perusahaan desain pesta nomor 1 di dunia. Ya ampun. Habiskan banyak uang hanya untuk pesta promosi. Maka aku sangat beruntung. Aku juga. Tapi sayangnya, Lin Nansing tidak punya kesempatan ini. Kalau bukan karena si wajah tampan tadi, aku sudah memukulnya. Tapi ngomong-ngomong, pria yang membantu Lin Nansing tadi, siapa ya? Dilihat dari pakaiannya, tidak murah. Itu hanya teman kecilnya saja. Ternyata begitu, teman kecil Lin Nansing. Pasti juga orang miskin. Tapi pria itu terlihat sangat anggun dan mulia. Bahkan kakak Jayan pun tidak bisa menandinginya. Tidak seperti Su Shao kita, yang bukan hanya penerus keluarga Su, tapi juga Pangeran Kota Yun, sungguh hebat. Tak disangka, delusi beberapa orang sudah separah ini. Dia Su Jiayan saja bisa disebut sebagai pangeran. Apakah itu berarti semua orang di Kota Yun bisa disebut sebagai pangeran? Nansing, diamlah, ini bukan urusanmu. Beberapa orang memang tidak bisa membedakan mutiara dengan kaca. Kucing dan anjing pun bisa disebut sebagai pangeran. Lin Nansing, apa hakmu mengatakan itu? Kamu hanya anak asuh keluarga Su. Karena Su Shao, kamu bisa masuk ke keluarga Su. Masih tidak hormat pada Su Shao, sungguh tidak berpendidikan. Fang Fang, jangan lanjutkan. Nansing, kalau kamu sudah datang, makanlah lebih banyak. Makanan yang disiapkan kakak Jayan ini. Kamu belum pernah mencobanya, kan? Benar. Makanan hari ini memang cukup mahal. Tak disangka, kamu cukup memiliki selera. Coba kue ini tidak bisa kamu beli dengan uangmu. Apa yang ada di lehermu itu? Ini adalah hadiah dari Su Shao. Baru saja diberikan pada kakak Cui sebagai tanda cinta. Bernilai jutaan yang tidak akan pernah bisa kamu beli seumur hidupmu. Orang miskin. Ah, aku khawatir kamu akan sedih sebentar lagi. Su Shao can melamar Cui. Lin Nansing, kamu. Lupakan saja Su Shao kita. Tidak akan pernah tertarik pada orang sepertimu. Benarkah? Aku harus menyaksikannya dengan baik. Berlagak apa? Kamu hanya iri saja. Sayang, entah si bodoh Lin Nansing itu sudah menyadari belum kalau kalung itu miliknya. Lin Nansing, jangan berharap terlalu banyak. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Si Papawa, Hua Shaochuan, pergi dari sini.
Su Xiao memang pantas sebagai penerus keluarga Su. Acaranya sangat megah. Lihat botol anger itu. Bernilai ratusan ribu. Mari kita mulai dengan hidangan. Lihat makanan mewah di meja ini. Seumur hidupmu. Hanya hari ini, setelah ini tidak akan bisa makan lagi. Anjing kampung yang belum pernah melihat dunia. Nansing, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada Fang Fang? Memang Fang Fang bicaranya agak kasar. Tapi dia bermaksud baik. Benarkah? Tuan Su, total belanjaan Anda 287 juta yuan. Bagaimana Anda akan membayarnya? Sekali makan habiskan satu rumah. Keluarga Su memang kaya raya. Benar-benar, Su Xiao sangat tampan. Bukannya uangnya sudah dibayar? Cari saja wanita itu untuk membayarnya. Ini. Lihat, ada lagi pria yang hidup dari wanita. Ini namanya makan nasi enak dengan cara keras. Nona Lin, lihat, apa yang terjadi ini? Tidakkah kamu lihat Su Xiao di sana? Urus saja si miskin ini. Panggil Nona besar. Benar, pelayan ini bagaimana sih? Harus dipecat, pasti dipecat. Su Xiao. Bukankah kamu pewaris grup Su? Cepat bayar tagihannya. Apa yang terjadi? Tidak mungkin, Su Xiao, tidak mungkin berbohong seperti ini. Pasti, Lin Nansheng. Dia hanya pengikut Hu Xiao. Makanya orang ini belum pernah melihat Su Xiao. Benar, pasti begitu. Pasti begitu. Lin Nanxing, kenapa kamu begitu suka pamer? Sampai-sampai di luar sana mengaku sebagai nona besar keluarga Su. Makanya pelayan ini percaya omong kosongmu. Lin Fang Fang. Jangan sampai aku mendengar dari mulutmu. Kamu menghina Nansing. Siapa sebenarnya pewarisnya? Jangan-jangan benar Lin Nansing? Lin Nansing. Cepat bayar tagihannya, aku akan memberimu kesempatan untuk kembali bersamaku. Kodok berkaki 3 susah dicari, pria berkaki 2 ada di mana-mana. Kenapa kamu berpikir? Aku akan meninggalkan Huo Xiao yang kaya, tampan, dan berkuasa. Untuk bersamamu yang tidak punya apa-apa dan hanya ingin gengsi. Bersama? Kamu, Lin Nansing, apa maksudmu? Bukannya kamu yang menganggap uang seperti kotoran? Bukannya kamu yang berpikir aku menghina kamu dengan uang? Oke, aku menghargai pendapatmu. Kamu tidak senang lagi. Kamu benar-benar sulit dilayani. Kalung di leher Song Cui. Itu milikku kan? Kamu ambil dan kembalikan padaku. Aku bisa pertimbangkan untuk membayar tagihanmu. Lin Nansing, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya. Aku sekalian akan melapor ke polisi. Kalungku baik-baik saja di rumah. Kenapa bisa muncul di leher orang lain? Sekarang. Sudah Xiao. Kamu masih bisa bersikap keras? Dia makan tanpa bayar, BJ saja. Aku tidak punya uang. Baik, aku akan pergi sekarang. Sujiayan. Ternyata cintamu pada Song Cui hanya segitu saja. Cui. Kakak Jayan kenapa? Bisakah kamu mengembalikan kalung itu padaku? Kenapa? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku? Kakak Jayan? Apakah Nansing mengatakan sesuatu? Feng Feng. Sikapmu bagaimana? Kamu sangat tidak puas padaku. Sujiayan, kamu harus paham. Kamu sedang meminta padaku. Kamu tidak tahu cara meminta. Nansing, aku lihat dia tidak ada niat baik. Lebih baik kita BJ saja. Kamu benar. Baik, aku minta maaf. Lin Nansheng,
Aku salah. Maafkan aku. Tolong bayar tagihannya. Untukku. Kamu mencuri kalungku dan memberikannya pada pacarmu. Tapi melihat sikapmu yang sangat tulus meminta maaf, aku bisa memaafkanmu. Semua yang hadir di sini adalah rekan kerja. Tagihan 2,87 juta ini, aku juga bisa membayarnya. Tapi sudah Xiao, di luar sana, jangan sok kaya. Aku tidak selalu baik hati. Membayar tagihanmu. Sujayan, bukankah kamu pewaris keluarga Su? Kenapa tidak bisa membayar tagihan? Dan kalung itu, benar-benar milik Lin Nansing. Bukankah dia pewaris keluarga Su? Kenapa tidak bisa membayar untuk 1 kali makan? Gak mampu bayar. Enggak cuma itu, aku dengar. Dia juga nyuri kalung Lin Nansing. Beneran gak sih? Lin Nansing, aku pasti nggak bakal ngelewatin kamu. Lin Nansing. Aku pasti nggak bakal ngelewatin kamu. Lin Nansing, kamu pasti sengaja. Kamu cuma pengen ngebeberin statusku sebagai anak binaan. Kali ini aku pasti nggak bakal maafin kamu. Lin Nansing, kamu ngimpi aja. Kamu cuma numpang di keluarga Su. Gimana? Barang-barang keluarga Su jadi milikmu? Nggak tahu malu? Iya. Nansing, kamu nggak bisa karena numpang di keluarga Su. Lalu nganggap barang-barang kakak Jayan sebagai milikmu sendiri. Sujayan, kamu denger nggak? Kamu nggak bisa karena tinggal di rumahku, lalu nganggep barang-barangku sebagai milikmu. Kalian semua bilang aku anak binaan keluarga Sujayan. Anak binaan yang nggak jelas. Maka hari ini aku akan kasih tahu kalian. Udah cukup. Seumur hidupku, aku belum pernah ngerasain penghinaan kayak gini. Kamu malah bikin aku malu di depan semua rekan kerja. Jadi bahan tertawaan, penghinaan hari ini. Harus kamu bayar 1000 kali lipat. Sujayan, baru segini aja udah nggak tahan? Ini baru permulaan, masih panjang, masih banyak yang harus kamu hadapin. Ayo pergi. Makasih udah belain aku hari ini. Gak usah makasih, malah aku yang harus minta maaf. Aku pulangnya telat, hampir aja kamu dibully sama mereka. Nggak telat, sama sekali nggak telat, kamu datang pas banget. Nansing. Pasti kamu udah ngerasain yang gak enak. Tenang aja, mulai sekarang ada aku. Aku pasti gak bakal biarin kamu dibully lagi. Nggak apa-apa. Semua ini cuma mimpi. Mimpi apaan sih? Nansing, tenang aja, kali ini. Aku akan selalu ada di sampingmu, aku nggak kemana-mana. Kamu juga lahir kembali. Iya, Nansing. Kali ini aku juga ada. Bagus banget. Kita berdua nggak saling kelewatan. Nansing, untungnya kali ini aku nggak kelewatan kamu. Kenapa tiba-tiba kamu jadi direktur di perusahaan kita? Paman Su bilang, di perusahaan kalian ada seorang direktur yang mengambil cuti melahirkan, jadi aku diminta menggantikan sementara. Kebetulan, aku juga bisa membimbingmu dalam pekerjaanmu. Kalau begitu, mohon bimbingannya, Direktur Wu. Lin Nansing, kamu ini wanita yang tidak tahu malu. Di depan perusahaan saja kamu sudah mesra-mesraan, tidak takut dilihat orang. Fang Fang, aku melihat Nansing datang ke perusahaan bersama pria itu kemarin. Kamu serius? Lihat. Lin Nansing ini benar-benar tidak tahu malu. Bahkan berani membawa pacarnya ke perusahaan, dia tidak benar-benar berpikir. Perusahaan ini milik keluarganya, ya Fang Fang? Jangan bicara seperti itu tentang Nansing. Aku pikir, dia seharusnya bukan orang yang tidak tahu batas. Kalian lagi membicarakan apa di belakangku? Lin Nansing, kamu tidak tahu malu ya?
bahkan membawa pacarmu ke perusahaan. Nanshing, meskipun aku tahu, kamu pasti tidak sengaja. Tapi, lebih baik kamu meminta dia pergi dulu. Lagi pula ini kan perusahaan. Direktur sebelumnya sedang cuti melahirkan, ini adalah direktur baru, Huo Xiaochuan. Kalian bisa menghubungi direktur Huo untuk segala hal. APA, pacarnya itu. Ternyata adalah direktur baru? Tak disangka Huo Xiaochuan ini tidak hanya tampan, tapi juga sangat berbakat di usia muda. Sudah menjadi direktur Lin Nansing. Su Jian bisa kurebut. Huo Xiaochuan ini juga bisa. Kamu pasti akan kalah dariku. Pembawa acara tahunan ini diganti menjadi Lin Nansing. Direktur Huo, pembawa acara tahunan yang sudah ditentukan sebelumnya, adalah Cui. Aku bilang, ganti menjadi Lin Nansing. Kenapa? Dia itu apa sih? Pantaskah dia jadi pembawa acara, berdiri di atas panggung? Tidak takut ditertawakan? Ini keputusan atasan, rapat selesai. Direktur Huo, aku tidak setuju dengan si miskin menerima beasiswa itu. Jadi pembawa acara, suruh dia pergi. Kamu berani memukulku? Direktur Huo, kenapa kamu bisa memukul orang? Baiklah, Lin Nanshing. Kamu pasti sudah tahu. Direktur baru ini adalah Huo Xiaochuan, sengaja menggoda dia. Li Fangfang mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, Nansing sebelumnya sangat mengganggu saya. Ikut saya ke istana langit untuk makan. Rekan-rekan kantor, semuanya menyaksikannya. Benar, Pak Huo, jangan tertipu olehnya. Sebenarnya kamu menyukai saya, tapi sekarang sengaja mendekati Huo Xiaochuan. Alasan spesifiknya. Saya pikir semua orang seharusnya sudah tahu. Bisakah kamu jangan terlalu membanggakan diri? Saya akui. Dulu saya buta, tapi sekarang kamu di mata saya bahkan tidak lebih baik dari anjing. Sekarang saya sudah punya orang yang saya sukai, kamu mengerti? Lin Nanshing, kamu. Jangan bilang kamu menyukai dia. Apa urusannya denganmu? Tapi jika kamu benar-benar ingin tahu, saya bisa memberitahumu dengan baik hati, itu benar. Saya memang menyukai Huo Xiaochuan. Lin Nansing. Sekarang saya kasih kamu kesempatan. Asalkan kamu sekarang memutuskan hubungan dengannya. Saya akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu pacar saya. Ya ampun, Su Jian. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Dulu saya memandangmu tinggi. Itu kehormatanmu, sekarang saya tidak memandangmu lagi. Kamu tidak beda dengan anjing, apalagi, bukankah kamu bersama Song Cui? Kamu bilang begitu. Tidak takut pacarmu sedih? Lin Nansing, di acara tahunan minggu depan, saya pasti akan membuatmu hancur. Cui, dengarkan saya. Cui, jangan marah padaku. Saya tadi juga terlalu emosi. Saya sebenarnya tidak ingin menjadikannya pacar saya. Dulu memang merasa Su Jian tidak buruk. Tapi sekarang dibandingkan dengan Huo Xiaochuan, rasanya Su Jian jauh lebih kalah. Saya tahu, saya hanya sedikit sedih saja. Jangan sedih lagi, Cui. Saya salah, jangan marah. Sekarang sudah waktunya makan, bagaimana kalau saya ajak kamu makan di istana langit ya? Kalau begitu saya akan makan yang paling mahal, biar kamu merasakan boros sekali. Baru saya bisa tenang. Baik, semuanya terserah kamu. Mau makan apa saja, makan saja. Baik. Maaf, tolong tunjukkan kartu identitas kerja. Maaf, Tuan Su, Anda tidak bisa masuk. Mingger, bayarkan saya masak. Tuan Su, Anda tidak memenuhi syarat. Kualifikasi untuk masuk ke Istana Langit. Jika Anda tetap ingin membuat keributan di sini,
Saya akan memanggil orang. Apa yang terjadi? Saya bahkan tidak bisa makan di Istana Langit. Pak Satpam, tolonglah, dia adalah anak saya. Sebelumnya juga makan di dalam sana. Dia anakmu pun tidak bisa, dia bukan anaknya Pak Su. Tidak boleh masuk. Su Jian, kamu ternyata sudah menipuku begitu lama. Dengarkan aku. Jangan bicara lagi, kamu bukanlah tuan besar. Ibumu hanyalah seorang pelayan di Istana Langit. Saya bukan tuan besar, tapi setidaknya saya adalah seorang manajer perusahaan. Beberapa waktu lagi saya akan naik jadi direktur. Gaji bulanan saya langsung naik jadi 100.000 saat itu. Saya pasti akan memperlakukanmu dengan baik, Cui. Su Jian meskipun bukan pewaris keluarga Su, tapi dia masih muda sudah bisa jadi manajer, masa depannya cerah. Kakak Jian, saya selalu tahu, kamu adalah pria yang berkemampuan. Saya tadi hanya tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu menipuku. Kamu tidak marah padaku, kan? Maaf. Ini salahku, asalkan kamu bisa memaafkanku. Lin Yanxing, apakah kamu permisuan? Tuan Su dihalangi ya? Kenapa dia? Lin Nansing bisa masuk dengan bantuan pria. Saya Song Chui tidak bisa. Kakak Jian, bagaimana kalau kita minta Direktur Huo untuk membawa kita masuk? Bukankah Direktur Huo bisa membawa 3 orang? Bagaimana kalau kamu bicara dengan Lin Nansing? Bicaralah baik-baik. Ini. Kakak Jian, saya juga demi kebaikanmu. Kamu sudah makan di Istana Langit begitu lama, makanan biasa. Bagaimana bisa terbiasa? Saya juga kasihan padamu. Jika kamu tidak mau bicara, saya bisa bicara untukmu. Nansing, bisakah kamu minta Direktur Huo membawa kita masak bersama? Kakak Jian, sudah makan di Istana Langit begitu lama, makanan biasa. Dia tidak terbiasa, dan kamu sangat menyukai Kakak Jian. Kamu pasti tidak tega melihatnya menderita, kan? Kenapa saya ingat, makanan karyawan biasa grup Su. Tidak sampai tidak bisa dimakan, kan? Lagi pula, aku suka Huo Xiaochuan. Bisakah kalian berhenti mengganggu saya? Direktur Huo, Pacar saya benar, bisakah kalian berhenti mengganggu kami? Mengenai Nona Song. Kalau matamu bermasalah, lebih baik periksa ke dokter. Huo Xiaochuan. Kenapa kamu bilang begitu ke Cui? Jangan keterlaluan. Permisi. Lin Nanxing Huo Xiaochuan. Di akhir tahunan, aku pasti akan melaporkan kalian. Hubungan tidak pantas di kantor membuat kalian jatuh. Lin Nansing. Kali ini aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Aku pasti akan membuatmu malu di acara tahunan. Ayah, aku rasa acara tahunan minggu depan sudah bisa mengumumkan identitasku. Sing Sing, akhirnya kamu sadar juga. Dulu aku tidak setuju kamu menyembunyikan nama dan berlatih di bawah. Baiklah, sekarang kamu sudah mengerti. Oh ya, ayah, sekarang aku sudah tidak suka Su Jian lagi. Kamu juga tidak perlu memberinya kesempatan lagi karena aku. Setelah acara tahunan, kamu bisa mencari kesempatan untuk menyuruhnya pindah. Kalau begitu, kamu dan Xiaochuan itu. Ah, ayah, jangan salah paham. Aku pergi dulu. Fang Fang, kamu benar-benar mau melakukan ini? Tidak apa-apa, kan? Untungnya Fang Fang tidak terlalu pintar. Dengan sedikit bujukanku, dia langsung jadi alat. Aku bisa memetik keuntungan. Dia Lin Nansing bisa menggunakan tubuhnya untuk mencari keuntungan, kenapa kita tidak bisa mengungkapnya? Ya, kamu benar, kita ini untuk kebaikan grup Su. Betul. Katanya, hari ini direktur akan memperkenalkan penerus grup Su kepada kita. Benarkah? Lihat saja dia, benar-benar tidak tahu malu. Direktur, saya ingin melaporkan. Nona, ini akan segera saya tangani. Tidak perlu, saya akan menghadapinya langsung. Direktur, saya ingin melaporkan, ada orang di departemen kami yang menyalahgunakan kekuasaan. Menekan rekan kerja, merusak citra perusahaan. Benar, saya juga ingin melaporkan Lin Nansing. Dia menjual tubuhnya untuk menyenangkan atasan, berusaha mendapatkan perlakuan khusus.
Hari ini, aku akan melaporkan secara terbuka. Membongkar kejahatan Lin Nansing ke publik. Kamu bilang begitu, ada buktinya? Song Cuy Fang Fang. Apakah kalian iri karena hidupku terlalu lancar? Jadi kalian ingin mempermalukanku di depan banyak orang? Kamu. Pak Direktur, lihatlah wanita yang mulutnya tajam ini, biasanya. Begitulah dia memperlakukan kami, dia dan kekasih gelapnya. Di dalam perusahaan, mesra-mesraan di siang bolong. Sama sekali tidak mempedulikan perasaan kami. Kekasih dalam APA? Li Fang Fang. Sudah kukatakan, jika kamu berani menghina Nansing lagi, aku pasti tidak akan biarkanmu. Baiklah, Fang Fang, Pak Direktur lihat. Woshao Chuan dan Lin Nansing. Biasanya di dalam perusahaan, begitulah mereka menindas kami. Benar, mereka bekerja sama, membantu kejahatan. Kamu menuduh sembarangan, ada buktinya? Aku tidak hanya punya bukti, tapi juga saksi. Su Jian adalah buktiku, Pak Direktur. Wanita ini, sifatnya sombong, di dalam perusahaan. Pada atasan yang lebih tinggi darinya, dia suka memerintah. Kami karyawan biasa, seringkali diperlakukan semena-mena. Benar, Pak Direktur? Dia ini, sama sekali tidak menghormati putramu, Xiao. Lupa memberitahu Fang Fang identitas asli Jian. aku sama sekali tidak punya putra, Sujiayan. Bukan juga mahasiswa yang kubantu? Ternyata Su Jian, bukan ahli waris. Lalu dia pura-pura APA? Tidak heran Sujiayan mengadakan pesta promosi dan membuat Lin Nansing yang membayar. Tidak disangka dia benar-benar berhasil menutupinya. Mengatakan asetnya dikelola oleh Lin Nansing. Benar-benar makan nasi orang tapi belaga. Ini terlalu sulit dinilai. Sujiayan, bukankah kamu suka perasaan menjadi pusat perhatian? Kenapa sekarang jadi pengecut? Kakak Jian. Pak Direktur, meskipun Su Jian bukan putra Anda, tapi Lin Nansing. Di dalam perusahaan, suka menjelat ke atas dan menindas ke bawah, merusak aturan perusahaan. Dan menindas rekan kerja, ini apa-apaan? Perusahaanku sendiri, apa yang kulakukan urusanmu? Lin Nansing, apakah kamu sudah gila? Di depan Pak Direktur. Berani bicara sembarangan, tidak takut dilempar keluar ya? Benar, Surya pergi, benar. Diam, jangan menghina Nyonya besar benar. Lin Nansing adalah pewaris keluarga Su yang akan saya umumkan hari ini. Putri satu-satunya saya. Ayah, Ini tidak mungkin, Lin Nansing dia. Dia sama sekali tidak bermarga Su. saya mengikuti nada ibu, kamu tidak tahu? Jadi, ternyata yang kamu katakan semuanya benar, Nyonya besar. Nyonya besar, saya salah. Saya semua dibohongi oleh Su Jian. Kamu harus memaafkan saya. Sujiayan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu adalah milikku, bahkan jika aku memelihara anjing. Dia tahu mengibas-ibaskan ekor padaku, apalagi kamu. Di satu sisi mengambil uangku, membangun citra, di sisi lain meremehkanku. Kamu tidak punya malu ya? Lin Nansing. Jangan keterlaluan. Kamu hanya penggemar saja. Alasan kamu memperlakukan saya seperti ini adalah karena saya tidak mempedulikanmu. Nansing. Paman Su. Sujiayan begitu menyakiti Nansing. Memberinya satu pukulan sudah ringan, tunggu sebentar. Saya akan terus menghajarnya. Direktur utama, Lin Nansing meskipun adalah putri Anda, tapi dia menyalahgunakan wewenang, membawa pacarnya ke perusahaan. Menjadi direktur perusahaan. Saya tidak tahu pemegang kekuasaan grup Huo yang terhormat. Datang ke perusahaan Su menjadi direktur, masih perlu putri saya menyalahgunakan wewenang? APA? Dia adalah orang terkaya di dunia, penguasa bisnis. Pemegang kekuasaan grup Huo, ya ampun, pemegang kekuasaan grup Huo. Ini tidak mungkin. Paman Su, saya pikir Song Tui. Dan Li Fang Fang sudah gila. Kebetulan di bawah grup Wo saya ada rumah sakit jiwa. Lebih baik kita masukkan mereka ke sana, biar tidak mengganggu orang lain. Memang kalian anak muda, pikirannya lebih matang. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Adapun Sujiayan ini, mulai hari ini, saya tidak ingin melihatnya lagi di kota Yun, kamu yang urus. Grup Wo saya juga. Lepaskan saya. Lin Nansing, terima kasih. Membiarkan saya berada di sisimu. Dulu. Saya menyembunyikan cintaku di dalam hati, membuat kita melewatkan banyak hal. Membuatmu menderita begitu banyak. Sekarang, aku tidak ingin menjadi penakut lagi. Aku ingin memberitahumu. Lin Nansing. Aku menyukaimu. Xiao Chuan, terima kasih. Terima kasih karena memilihku lagi di kehidupan ini dengan teguh. Dulu aku terlalu bodoh. Aku yang menyakitimu,
Aku yang terus-menerus menjauhkanmu. Tapi kali ini tidak akan lagi. Kali ini, aku akan memegangmu erat-erat, dan aku ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, saat kamu jatuh cinta padaku, aku juga diam-diam jatuh cinta padamu. Nansing, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Anak ini, tadi aku melihatnya turun dari panggung. Aku pikir dia tidak akan menikahi putriku. Presiden Direktur terlalu khawatir.